Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novi Kirsdawati, biasa dipanggil Novi. Perkenalkan, nama saya Gita Lisai Tinufus, biasa dipanggil Gita. Nah, teman-teman, sebelah aku ini Gita, dia merupakan adik kelas aku. Nah, kita itu pertama kenal itu waktu SMP kelas 8. Kenapa kelas 8? Ternyata dia itu waktu kelas 7 kan aku OSIS ya. Dia nggak kenal aku sama sekali, jadi nggak ada first impressionnya nih. Nah, waktu SMP kita satu organisasi OSIS. Nah, kita sering bareng ya waktu OSIS itu. Nah, tapi sedihnya dia itu kelas 8, akhir semester kelas 8 dia pindah ya. Nah, selanjutnya kita ketemu lagi waktu SMP. SMA, oh iya maaf ya, SMA. Dan kita satu organisasi lagi, jadi kita lebih intens lagi ketemunya. Nah, ternyata fun fact-nya ya, aku kaget banget nih, ternyata dia itu temen adik dari temen aku, temen yang satu organisasi, kakaknya ikut organisasi dan adiknya juga ikut organisasi gitu ya guys. Terus gimana sih perasaan kamu ketemu aku lagi waktu SMA? Senang banget ya ketemu kakak kelas yang dari SMP yang udah dekat, tiba-tiba gak deket lagi karena aku pindah. Terus aku masuk ke SMA, ketemu lagi nih sama Tenopi, jadi senang banget ketemu teman lama gitu. Ya bener banget, soalnya kita tuh waktu SMP walaupun beda jenjang ya, di adik kelas aku, aku sedih banget dia denger dia pindah gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau ngobrol beberapa materi tentang komunikasi antar persona. Nah, mungkin nanti aku mau kasih dia beberapa pertanyaan ya yang bakal kita jawab bareng-bareng. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, situasi suportif seperti apa yang kita bangun agar komunikasi antar persona kita efektif. Nah, walaupun kita pernah terpisah, tapi komunikasi kita tetap terjaga nih. Kita bisa bareng-bareng sampai sekarang. Boleh jawab dari kita dulu? Yang pertama sih situasi sportif yang aku dapetin dari Tenopi, yaitu dia ini orang yang sering memberikan aku nasihat gitu. Apapun masalah yang aku punya, dia pasti akan memberikan nasihat atau solusi gitu. Terus yang kedua, dia baik banget sama aku, peduli apalagi ya, karena dia itu walaupun dia kakak kelas aku, dia baik banget, peduli kepada aku walaupun aku bukan adik kandungnya gitu loh. Dia cuma kakak kelas aku gitu, dan dia juga nyaman gitu diajak ngobrol. Nah, bener ya, kita itu emang beda tingkatan ya, tapi aku sendiri ngerasa nyaman banget sama dia. Nah, karena dia itu kita sering bertukar cerita nih, dia itu pendengar yang baik, kemudian dia tuh selalu menghargai aku kakak kelasnya. Kadang kan ada adik kelas yang gak suka sama kakak kelasnya ya, dia tuh gak gitu. Terus kalau kita ngobrol tuh kita selalu eye contact dan kita gak canggung sama sekali gitu teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kita memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang. Nah, boleh dari kita dulu, gimana kira-kira? Kalau dari kita, daya tarik yang membuat Tenopi itu, dia itu mempunyai sikap yang dewasa. Dewasanya itu kayak dewasa banget lah. Karena apa ya? Kita ini tipikal orang yang masih pemikirannya kekanak-kanakan. Jadi kita butuh sosok kayak Tenopi ini yang pikirannya dewasa gitu. Jadi bisa kasih nasihat yang secara dewasa gitu loh. Jadi apa yang dipikirin Tenopi itu pasti nggak bakal dipikirkan sama kita. Terus yang kedua itu yang pasti nyaman sih, karena fun fact-nya kita gak punya kakak perempuan ya. Jadi adanya Tenopi ini bisa menjadi kakak buat kita, buat kakak perempuan buat kita. Oke, kalau dari aku sendiri ya teman-teman, dia itu orangnya asik diajak ngobrol kemanapun, konteksnya gitu dia selalu nyambung. Terus yang kedua, dia itu orangnya nggak baperan. Walaupun aku sering marah-marah ya ke dia, dia itu ya benar nggak baper dan dia selalu mengungkapkan apa yang dia suka dan apa yang enggak. Kalau misalnya dia nggak suka nih, dia langsung cerita nyeletuk gitu. Tuh, pas kan. Iya betul. Nah, selanjutnya itu pertanyaannya, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya buat diri kita dan hubungan antar persona kita. Gimana nih kita? Kalau aku sih lebih ke pengalaman aja ya waktu organisasi gitu. Aku sempat dimarahin sama Tenopi. Sayangnya aku kayak gak peduli gitu ya Tenopi. Soalnya waktu itu kan hujan. Nah pas itu tuh Tenopi marah-marah suruh ambil konsumsi. Aku nggak dengerin dia, jadi cuek aja gitu. Tapi pas kedua kalinya dia marahin aku, jadi aku ambil kopinya. Jadi aku mikir,
Kalau Tenopi galak itu lebih kayak gimana ya, takut banget gitu buat apa sih, jadi takut buat kayak membantah perintahnya gitu, jadi lebih takut aja ke Tenopi. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau konflik sama kita kayaknya nggak ada ya. Paling cuman rebutan apa, paling cuman banyak-banyak ngomong gitu ya. Tapi konflik yang bener-bener memecah pertemanan kita itu nggak ada sama sekali. Nah, kita tuh orangnya kayak satu frekuensi gitu. Kita tuh orangnya yang tipe ngomong itu cepat banget ya. Jadi itu kayak buat kita satu frekuensi. Dan aku ngerasa ya kita tuh kan sportif kemana aja, suka kemana aja. Dia teman aku juga gitu teman-teman. Jadi pertemanan kita ini bisa dihitung udah 7 tahun ya. Jadi walaupun waktu itu dia pindah sekolah, tapi kita tetap komunikasi gitu, komunikasi tetap jalan. Jadi waktu aku pindah juga tetap komunikasi, walau udah beda sekolah gitu, komunikasi itu yang pertama sih. Jadi awet sampai 7 tahun gitu. Oh iya, satu fun fact lagi. Aku kan teman sama kakaknya. Kalau aku nyari kakaknya, kalau dia nggak bisa dihubungi, aku nyari ke kita. Kalau aku nyari kita, dia nggak bisa dihubungi, aku nyari kakaknya. Dan fun fact-nya ya, ibu kita itu temenan gitu ya. Temenan juga. Iya. Dan aku kan sering lihat ayahnya kita itu sering jemput dia ya waktu SMP ya. Yeah. Jadi tahu lah mukanya, kenal, dan kita juga emang rumahnya nggak terlalu jauh ya, masih satu desa gitu. Oh iya, kita kan selalu ngobrol konteks apapun selalu nyambung ya. Kadang apa yang aku suka dia pun suka. Kalau ada yang dia nggak suka, aku juga nggak suka. Dan cuma satu sih yang kita beda, dia suka K-pop tapi aku nggak. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Guys, Tenopi ini juga bagi aku berjasa ya. Karena apa? Pas di organisasi itu aku yang masih ibaratnya kayak anggota aja gitu. Dia sempetin buat ngajarin aku kayak bikin surat, bikin proposal, kayak bikin apapun itu di komputer. Jadi dia itu tutor pertama aku. Jadi dia itu kenapa aku bisa komputer itu karena dia gitu. Karena dia yang dari awal ngajarin aku gimana caranya ngeprint, gimana caranya ngetik gitu dari awal, dan bikin kop surat itu kayak gimana gitu. Jadi dia kayak pertama kali lah yang ngajarin aku tentang komputer apapun itu. Nah, kalau menurut dia gitu ya, kalau kita pikir-pikir itu mungkin sepele ya kalau sekarang, tapi hal-hal kecil itu kadang yang buat kita itu Jadi membekas ya membekas gitu. Terus komunikasi kita jalan terus aku ngerasa ya itu emang dulu kan kita satu organisasi, karena itu aku ngerasa itu tanggung jawab aku ya. Aku juga ngerasa dia udah kayak adik aku sendiri. Oh ya guys, dulu pengalaman aku waktu SMA, aku kan dulu pernah ikut organisasi forum pelajar sadar hukum, dan aku itu salah satu pelopornya, dan di angkatan aku cuma 2 orang yang ikutan. Nah, karena pasti butuh penerus dong buat ke bawahnya itu untuk generasi selanjutnya. Nah, aku ini ngajak kita. Sebenarnya bukan dia orang yang aku targetin di awal, tapi dia salah satu orang yang konsisten banget dan bisa sampai lulus gitu. Aku nggak expect banget dia bakal bisa sampai lulus, tapi ternyata dia bisa jaga kepercayaan gitu. Dan sekarang dia udah mau lulus dan bisa ngasih generasi lagi ya. Generasi ke-4 sekarang. Ya, terus bisa makin aktif lagi forumnya di sekolah kita. Ya, Tenopi juga karena menurut aku Tenopi itu waktu itu pas FPS-an, tapi yang lebih famous jadi itu disebut duta hukum. Tenopi ini kan kayak keren gitu ya, makanya aku jadi pengen lolos gitu. Dan di angkatan aku cuman aku yang lolos, kebetulan banget tuh. Jadi dari awal aku harus kayak ngejaga tanggung jawab yang dikasih ke Tenopi, karena ngebikin suatu forum di sekolah itu susah gitu. Dan sekarang aku juga udah bisa ke bawah ke adik kelas aku ngebikin duta hukum selanjutnya gitu. Berkat Tenopi juga. Jadi guys, aku juga nggak merasa itu jadi inspirasi orang lain. Ternyata ada loh orang yang terinspirasi dengan yang aku lakuin, walaupun aku pikir itu kan biasa gitu, semua orang bisa ngelakuin. Ternyata ada loh orang yang terinspirasi dari hal tersebut. Jadi aku bangga banget lah sama adik kelas aku ini. Siap. Oh iya juga teman-teman, kenapa saya bisa bikin video di sini?
karena saya mau UTBK. Jadi minta doanya ya buat teman-teman. Dan buat teman-teman aku yang nonton video ini, tolong Ya. doain ya semoga lulus. Ya, Ya. pilihannya di IPB semua dong, Ya IPB teman-teman. semua guys. Didoain ya, guys. Cinta biru. Sekian obrolan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. See ya. Ya. Hmm.